Tahun 2020 menjadi momen di mana berbagai pukulan berat menghantam sendi-sendi perekonomian dunia. Hal ini pun juga tercermin dari salah satu indikator yang mempengaruhi PDB tanah air, yaitu inflasi, yang diharapkan dapat menunjukkan perbaikan. Seperti apa laju inflasi selama tahun pandemi? Lebih lengkap kami ulas dalam Diserang Pandemi, Laju Inflasi Lunglai. Ya, sejak Maret lalu ketika kebijakan pembatasan sosial mau tidak mau harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19, konsumsi masyarakat pun juga terpengaruhi dan turut merubah pola inflasi di tanah air. Seperti kita lihat pada bulan Juli, BPS menyebut pergerakan inflasi ini sudah meninggalkan tren pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2019, di mana tercatat pada tahun 2019 Indonesia sebenarnya hanya deflasi sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan juga pada bulan September. Dan ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan. Namun untuk bulan Juli hingga September tahun ini justru kita lihat Indonesia mengalami deflasi berkepanjangan sampai 3 bulan beruntun. Nah, deflasi pada periode ini tentu saja tidak biasanya terjadi, mengingat periode ini utamanya sejak bulan Juli adalah momentum di mana usai adanya perayaan Ramadan yang biasanya konsumsi masyarakat dan juga perputaran uang ini sedang cenderung meningkat. Nah, meski begitu laju inflasi ini perlahan membaik. Pada bulan Oktober hingga Desember tidak ada lagi deflasi kita lihat, namun jika kita bandingkan lagi misalnya pada bulan November ini biasanya tren inflasi ini akan meningkat tajam didorongnya oleh melonjaknya permintaan. Nah, walaupun memang tingkat inflasi sejak Oktober 2020 ini perlahan terakselerasi kita lihat, tapi kenaikan ini utamanya bukan disebabkan oleh faktor daya beli, melainkan meningkatnya harga komoditas pangan lantaran hambatan pasokan dan juga distribusi akibat cuaca. Dan untuk bulan terakhir, bulan Desember, selain kenaikan harga komoditas pangan, kita lihat meningkatnya tarif angkutan udara juga ternyata berhasil mendorong laju inflasi menjadi yang tertinggi secara bulanan. Namun tetap saja kalau kita pantau sebenarnya masih ada lampu kuning untuk inflasi sepanjang tahun 2020 karena target pemerintah yang mematok inflasi 2020 ini sebenarnya ada di rentang 3% plus minus 1%. Di mana kalau kita lihat target untuk tahun 2020 ini berakhir di area target batas bawah, yaitu di 1,68% secara year on year. Jadi lebih lanjut kalau kita lihat seperti apa sih indikator laju inflasi ini, bahkan inflasi untuk tahun 2020 tercatat merupakan yang terendah sejak BPS mengumumkan data inflasi. Kita akan lihat seperti apa indikator laju inflasi inti. Nah, tingkat inflasi komponen inti nilainya ini juga terus menurun sejak bulan Juli. Kita lihat tingkatnya dan bahkan pada Oktober berada di 1,74% dan juga bulan November turun lagi di 1,67%. Nah, capaian ini bahkan merupakan yang terdalam sejak tahun 2004 dan bahkan kalau kita lihat ini pun juga masih berlanjut di bulan Desember. Nah, berbicara terkait inflasi inti, mengapa ini sangat penting untuk dipahami? Jadi karena indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa kuatnya daya beli atau konsumsi. Nah, inflasi inti adalah kelompok barang dan jasa yang harganya sebenarnya tidak mudah naik ataupun juga tidak mudah turun alias tetap persisten, sehingga jika ada harga yang biasanya tidak turun malah tiba-tiba jadi drop atau turun, artinya memang demand ini sedang benar-benar lesu sehingga penjual mau tidak mau harus terpaksa memangkas harga agar ada pemasukan. Nah, apalagi jika kita berbicara lagi soal demand, tentu saja ini tidak lepas dari sulitnya situasi ekonomi. Misal saja melonjaknya korban PHK dan angka pengangguran hingga ketidakpastian soal prospek penghasilan di masa depan yang pada akhirnya memang membuat masyarakat jadinya ragu untuk berbelanja dan lebih memilih menabung untuk jaga-jaga. Sehingga bisa dikatakan pandemi ini telah mempengaruhi mindset masyarakat soal pengeluaran dan hal ini bisa saja berubah jika kondisinya memang sudah benar-benar pulih seperti sebelum pandemi. Nah, tentu saja di sini pemerintah kan tidak tinggal diam. Ada PR besar pemerintah untuk memulihkan dampak ini dengan berbagai program stimulus. Jadi sudah sejauh mana sih progresnya? Kita juga akan lihat.
Nah, pemerintah melamporkan hingga 23 Desember 2020 progres realisasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini telah mencapai 502,71 triliun rupiah atau artinya terrealisasi 72,3% dari pagu anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah. Nah, artinya di sini sebenarnya masih ada ketertinggalan sekitar 20-an% yang nantinya akan dilanjutkan sampai dengan tahun ini. Nah, perlu diketahui lagi sebelumnya pada 2 November anggaran PEN ini realisasinya baru mencapai 51,9% dan berarti waktu itu pemerintah ini sangat mengkebut tidak sampai kurang dari 2 bulan untuk mengebut serapan anggaran PEN. Jadi lantas apa sih yang menjadi tantangan dari serapan anggaran PEN ini? Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sebenarnya ada kendala dari penyaluran karena persoalan data. Berikut kita lihat apa yang disampaikan dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita tahu persis kebijakan itu harus ideal, perlu data, tapi seringkali kita tidak punya kemewahan itu. Sehingga dalam perencanaan kita perlu merespon dengan sangat cepat karena ini kondisinya krisis. Nah, kalau kita berbicara soal tantangannya, yang pertama adalah penerima manfaat program Bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini sebenarnya membutuhkan data yang sangat detail dan juga terverifikasi. Namun sayangnya di lapangan faktanya data tersebut tidak semuanya terakomodir. Kemudian ada lagi perpindahan masyarakat yang sangat dinamis membuat data ini cukup berubah-ubah. Lalu juga masih ada soal akibat dampak dari krisis ini yang juga membuat banyak penambahan kelompok miskin baru yang faktanya juga belum tercatat sebagai penerima manfaat karena datanya ini belum diperbaharui. Nah, padahal program-program dalam PEN seperti Bansos, Banpres Produktif, subsidi gaji pekerja hingga kartu pekerja ini merupakan bentuk dari stimulus yang diharapkan jadi pengungkit daya beli. Nah, sehingga semoga saja ya kita harapkan tidak selang lama lagi anggaran PEN yang jadi fokus pemerintah ini bisa terserap semuanya agar laju inflasi seperti dulu benar-benar dapat tercapai, tidak hanya didorong oleh pengendalian harga, tapi juga daya beli masyarakat.